Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu pada nyimak enggak ini? Waduh, dua orang juga pada pergi. Halo, Waalaikumsalam. Bu Fitri Nyimak, nyimak nyimak. nggak, Bu? Nyimak Salam. ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Tanpa ini nggak apa-apa, Bu. Ya, Baik, Pak. malam ini mungkin kita akan menyiapkan berkas ya, Bu, ya, sebagai syarat untuk uji kompetensi metodologi pelatihan. Ada tiga syarat pokok yang nanti mesti ibu-ibu siapkan, yaitu berkas APL, kemudian berkas AK, kemudian berkas apa namanya persyaratan, kemudian berkas bukti, gitu ya. Jadi untuk berkas-berkas itu semua sudah ada contoh yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu ATM, Bapak Ibu apa namanya contoh lah sebagai apa itu prasyarat ketika Bapak Ibu eh, menyiapkan berkas-berkas itu. Nah, untuk berkas APL itu sudah baku dari LSP, ya, sudah baku dari BNSP bahwa berkas APL 01 itu berisi permohonan uji kompetensi yang mesti Bapak Ibu isi. Sambil saya cari berkasnya ya, Bu, ya. Terus kemudian APL 02 itu terkait dengan asesmen mandiri eh, yang tentunya ketika ibu-ibu ini mengajukan diri untuk mengikuti uji kompetensi, tentunya sudah memiliki kompetensi yang memang eh, sesuai dengan skema yang ibu-ibu akan ikuti ujiannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu APL, ya. APL di mana yang ketiga AK, mohon maaf, AK 01, di mana untuk AK 01 itu saya ambilkan contoh, saya share screen ya, mohon izin. Jadi untuk APL 01, kemudian APL 02 dan juga AK 01 yaitu persetujuan asesmen terkait dan juga kerahasiaan. Nah, ini nanti tinggal ibu-ibu ganti saja bagian-bagian yang masih kosong, ya. Saya ambil contoh ini untuk APL 01, ya. Saya kurang tahu ini apakah skemanya sama antara Bu Titin dengan Bu Fitri nih. Skemanya sama nggak, Bu? Skema yang diambil apa, Bu? Halo. Oke, kita anggap sama aja deh, ya. Jadi untuk APL 01 berisi beberapa poin, yaitu yang pertama data pribadi. Penulisannya seperti ini ya, Bu, ya. Jadi nama lengkap sesuai KTP. Kalau memang ada gelar silahkan dicantumkan, walaupun sebenarnya ini seharusnya sesuai KTP, tapi ada beberapa yang memang nanti akan di sertifikat pengennya itu gelarnya muncul, maka silahkan dilengkapi gelar. Penulisannya plak seperti ini ya, Bu, ya. Jadi untuk nama itu huruf kapital di awal, berikutnya nanti huruf kecil, ya. Terus kemudian ada nomor NIK, nomor induk kependudukan, diisi sesuai KTP-nya, tempat tanggal lahir jelas. Untuk jenis kelamin tinggal dicoret salah satu. Kebangsaan Indonesia WNI tidak perlu dirubah. Terus kemudian untuk alamat juga sudah jelas. Nah, ini kualifikasi pendidikan, ini pendidikan terakhir Bapak Ibu, ya, atau Ibu, ya. Pendidikan terakhir misalkan sarjana atau mungkin S2 dan seterusnya. Nah, itu yang pertama, data pribadi. Kemudian untuk data pekerjaan, itu data diisi LPK, data LPK Bapak Ibu. Misalkan ini perusahaan atau lembaga, misalkan LPK Buana Komputindo gitu ya. LPK ya, bukan LKP, mohon maaf. Jadi nanti penyebutannya LPK, Lembaga Pelatihan Kerja.
Terus kemudian jabatan walaupun ibu-ibu di lembaganya mungkin pimpinan, tetap di sini karena yang kita ikuti adalah uji kompetensi metodologi, maka di sini jabatannya semuanya struktur, nggak perlu dirubah. Ya, semuanya instruktur, kemudian alamat ini juga alamat lembaga, kode pos dan seterusnya itu harapannya diisi lengkap gitu ya. Kalau bingung kode posnya berapa bisa dicek di kakaknya masing-masing. Atau mungkin browsing juga bisa. Itu data bagian pertama, yaitu data pribadi dan data pekerjaan. Nah, kemudian untuk data sertifikasi ini tidak perlu panjenengan ubah, ya. Terus kemudian di data sertifikasi itu ada bukti atau persyaratan. Di situ ada beberapa itu apa namanya? Yang pertama ijazah terakhir. Karena memang untuk uji metodologi ini minimal SLTA, ya minimal SLTA. Namun dia telah berpengalaman 2 tahun di bidang pelatihan. Nanti buktinya apa? Buktinya bisa surat tugas. Jadi surat tugas itu harapannya lebih dari 2 tahun ke belakang. Terus kemudian fotokopi KTP, pas foto 3x4, background merah. Gitu ya, backgroundnya merah, Bapak Ibu jangan lupa, backgroundnya merah. Kemudian kurikulum vitae, riwayat hidup. Nah untuk riwayat hidup ini, misalkan banyak sekali mungkin portofolio yang Bapak Ibu miliki, namun di salah satunya adalah Bapak Ibu sebagai tenaga aktif yang sedang melatih di LPK yang sekarang Bapak Ibu apa itu mengajar di situ gitu ya. Terus yang terakhir adalah ijazah terakhir. Ini semua jelas. Kemudian untuk yang bawah itu ada pemohon nama Bapak Ibu ya, penulisannya sama, huruf pertamanya kapital, berikutnya huruf biasa, huruf tidak kapital ya. Terus kemudian tanggal dibuat aja tanggal sekarang hari ini. Jadi atau tanggal sebelum ujian ya. Terus kemudian tanda tangan nanti scan tanda tangan. Nah, kemudian untuk yang bawah administrasi ini tidak perlu diisi karena ini nanti akan diisi LSP. Nah, untuk file dari APL 01, APL 02 dan seterusnya itu filenya sama gitu ya. Filenya sama, artinya tidak dikonvert ke format lain, misalkan PDF nggak perlu ya. Nah, itu APL 01. Kemudian yang untuk APL 02, asesmen mandiri, ini sudah tidak perlu dirubah ya. Tinggal Bapak Ibu tambahi di tabel ini, di sini ada nama asesi, kemudian nama Bapak Ibu ya, terus kemudian tanggal pengisian, berarti tanggal sekarang dan tanda tangan. Tanda tangan ini bentuknya berupa scan gitu ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Nah ini Bapak Ibu nanti tinggal isi aja di sini ya, dikasih aja scan tanda tangan Bapak Ibu, terus kemudian tanggal pelaksanaan ujian di sini. Kalau yang FR tadi itu kan tanggal ya boleh dibilang ini nah berarti ini tanggal sekarang juga sama. Jadi diisikannya itu sebelum ujian. Nanti ini yang bagian ini scan tanda tangan, yang bagian ini tanggal sekarang gitu ya. Untuk TUK-nya bisa Bapak Ibu ini ya apa namanya untuk hari waktu nanti dikosongin juga nggak apa-apa kalau ragu-ragu. Yang terpenting di sini ada stempel apa tanda tangan Bapak Ibu. Jadi itu garis besarnya untuk APL 01, APL 02 sama AK 01. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Insya Allah jelas ya Bu Fitri, Bu Titin. Iya, Kang Ben. Insya Allah jelas ya. Nah Siap. nanti ini linknya nanti akan kami kirim ya Bapak Ibu ya. Di grup akan kami kirim. Terus yang kedua persyaratan. Persyaratan di sini sudah kami kasih keterangan bahwa semua persyaratan bentuknya PDF. Ya kan, semua persyaratan bentuknya PDF kecuali pas foto bentuknya JPEG dan backgroundnya merah. Nah, persyaratannya apa saja? CV, kurikulum vitae, ijazah terakhir, KTP, pas foto, SK mengajar. Ini persyaratannya. Nanti akan kita sediakan apa itu Google Form yang nanti Bapak Ibu bisa langsung upload di situ. Terus kemudian yang untuk bukti ya, bukti itu nanti ada beberapa. Yang pertama adalah Proklat ya, program pelatihan. Ya, program pelatihan
Bapak Ibu tidak perlu bingung karena di di situsnya Kemenaker itu sudah ada. Boleh dibilang lengkap di situ Bapak Ibu, ya. Misalkan Bu Titin ambil apa, Bu? Kejuaraannya apa, Bu? Komputer, Pak. Komputernya apa? Operator apa desain apa apa? Operator. Operator. Operator ya, misalkan operator nih, operator. Bu Fitri apa, Bu? Saya tata boga, Pak. Tata boga. Masak ya. Iya, Pak. Masakannya enak dong. Nah, di sini misalkan nih, cari aja nih proklat.kemenaker.go.id. Keywordnya operator, komputer gitu kan. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik aja. Nah, di sebelah kiri, sebelah kanan, sorry, di situ ada unduh program. Nah, ini penjenengan unduh ya. Diunduh, kemudian di sampulnya di sini kan ada logo Kemenaker, ya kan? Di sini ada program. Nah, ini terus di bawahnya ada kementerian. Ini diganti dengan identitas LPK Bapak Ibu. Jangan sampai ini logonya Kemenaker muncul di sini. Karena anggapannya bahwa proklat ini LPK Bapak Ibu yang bikin, gitu ya. Jadi diganti covernya, kemudian untuk kata pengantarnya pun juga yang bawah ini juga diganti dengan pimpinan misalkan, ya kan. Untuk yang lain-lain nanti nggak perlu, karena kan boleh dibilang sudah ini ya. Nah ini Berarti yang halaman 1 dan 2 itu yang diganti ya? betul, iya, iya Bu, betul. Nah ini proklatnya kebetulan eh, sangat ringan, sangat pendek ya, sangat pendek. Kalau bisa cari yang banyak. Nah, di sini udah lengkap program pelatihannya, mulai dari nama pelatihannya apa, metodenya bagaimana, tujuannya apa, ya kan? Kemudian berapa JP, SKKNI yang dipakai SKKNI yang mana, terus kemudian pesertanya itu syaratnya yang bagaimana, gitu kan? Terus untuk instruktur syaratnya seperti apa, di sini sudah ada semua, sudah ada semua. Terus kurikulum pun juga sudah ada semua. Jadi boleh dibilang Bapak Ibu tidak perlu bikin kurikulum nanti karena kurikulum sudah ada di sini tinggal copy paste gitu kan. Nah, terus kemudian daftar peralatannya apa aja yang mesti disiapkan. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu copy di samping di proklat ini tetap ada, nanti bisa di copy terus kemudian di ini apa namanya ditaruh di file tersendiri gitu ya. Jadi ini untuk proklat. Coba kita ambil atau kita cari proklat yang lebih lengkap mungkin ya, operator komputer. Nah, misalkan operator komputer muda di sini. Nah, di sini kita ambil dulu ya, mudah-mudahan lengkap di sini ya. Nah, ini lebih banyak nih, Bu. Wah, ini lebih banyak nih. Nah, ini covernya tetap diganti nanti ya, diganti dengan apa? Dengan LPK Bapak Ibu ya. Kemudian ini nggak perlu diganti. Pengantarnya ini yang bawah ini aja diganti dengan LPK Bapak Ibu. Nah, ini lebih lengkap nih. Nah, ada skemanya jelas, unit kompetensinya juga ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6, terus kemudian di bawahnya lagi itu ada kurikulum. Nah, kurikulumnya juga sudah ada. Silabusnya juga ada. Kalau yang contoh tadi kan nggak ada nih. Nah, ini sudah ada silabusnya. Ya kan, tinggal Bapak Ibu ambil aja nanti diedit bagian sampul, ya kan? Nah, nanti silabus ini di samping di proklat ada, nanti juga Bapak Ibu bisa copy paste untuk dibuatkan file sendiri, jadikan judul filenya silabus gitu ya. Untuk tata buka juga sama ya Bu ya, seperti itu juga. Gitu. Ini banyak ini Bu, sampai berapa nih? Wih, sampai nah peralatannya apa saja yang dipakai sudah lengkap ini ya. Tinggal Bapak Ibu download, nanti tinggal di apa namanya? Boleh dibilang di inilah di apa ATM gitu ya. Bisa di ATM gitu ya. Nah, proklat misalkan tata buka ya Bu tadi ya. Bu Fitri ya, tata buka ya. Tata buka itu masak ya. Nah, misalkan tata buka nih ada nih satu tata buka. Kita klik aja, kemudian di sini ada unduh program. Nah, ini ada berapa lama nih? Wah, ini juga lumayan lengkap ya. Jangan lupa covernya diganti, kemudian nanti untuk daftar isi nggak perlu, untuk pengantarnya diganti yang bawah ini. Kemudian untuk proklatnya tinggal ini aja, ambil aja ini Bu. Ya,
Tinggal diambil aja, sudah ada kurikulum juga dan sudah ada silabus juga. Jadi tinggal copy aja Bu. Yang terpenting copy aja dulu. Nanti besok ada pre-assessment, panjenengan akan dikasih apa itu pembekalan lagi. Sebenarnya apa sih apa itu perangkat-perangkat yang mesti disiapkan ketika kita menjadi seorang instruktur. Itu akan banyak sekali di situ, ya. Nah, di sini juga sudah ada alat yang memang digunakan. Nanti juga di-copy sendiri. Di-copy sendiri untuk apa? Untuk dibuat file sendiri, ya. Jadi proklat seperti itu ya Bu ya. Jadi ketika kita melakukan pelatihan itu, oh ini menjadi jantungnya pelatihan, artinya harus ada gitu. Jangan sampai kita melatih terus kemudian tidak punya proklat. Artinya sama dengan kita melatih tanpa rencana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kurikulum. Kurikulum tadi bisa diambilkan dari proklat. Ya, di copy paste kemudian buat file sendiri. Silabus juga demikian, bisa diambilkan dari proklat gitu ya. Kemudian berikutnya lagi ada session plan. Ya, session plan. Jadi dari unit kompetensi, ya unit kompetensi yang banyak ini, misalkan kita ambil saja, ambil contoh. Nah, misalkan menerapkan sistem dan prosedur keselamatan kerja atau K3. Nah, kalau yang panjenengan sampaikan ini ya berarti nanti untuk lesson plan-nya apa itu menggunakan ini gitu ya. Unit kompetensi ini. Atau mungkin melakukan proses produksi roti. Nah, ini apa saja? Ini kan sudah diuraikan di silabus kan. Nah, dari dasar inilah nanti panjenengan bisa langsung bikin lesson plan. Nah, contoh lesson plan-nya seperti apa? Session plan-nya seperti apa? Nah, seperti ini, Bu. Ya, di sini ada kode, ini kebetulan laundry ya. Ada kode unit, kemudian ada nama pelatihan, terus disajikan berapa menit ya. Nah, di sini ada judul. Judul itu di mana? Judul itu nanti kalau di bagian sini boleh saja judul itu diambil dari unit kompetensinya ini. Menerapkan K3 misalkan. Terus kemudian di situ ada tujuan instruksional ya. Nah, itu bisa diambilkan pula dari ini, dari apa namanya? Nah ini tujuan pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan ini maka bla 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 gitu ya. Nah, kemudian untuk metodenya apa? Ketika penyampaian itu, adakah presentasi? Kalau ada berarti presentasi. Adakah ceramah? Kalau ada berarti juga ceramah. Adakah tanya jawab? Berarti juga kalau memang ada berarti di situ juga ada tanya jawab gitu ya. Nah, bedanya apa sih presentasi sama ceramah? Kalau ceramah itu tanpa ini ya boleh dibilang tanpa media tambahan, misalkan PowerPoint gitu ya. Tapi tentunya ketika ada tambahan PowerPoint, presentasi masuk, terus kemudian ditambahi dengan beberapa hal yang mungkin untuk memperkuat sebuah materi yang kita sampaikan, ya di situ ada ceramah. Nah, medianya apa? Medianya misalkan nih LCD proyektor, kemudian ada laptop, ada pointer karena menggunakan PowerPoint misalkan. Ini disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya pada saat melatih. Nah, persiapannya apa? Persiapannya apa? Nah, misalkan nih persiapan ruang sesuai protokol kesehatan. Kalau memang masih prokes ya. Kalau masih prokes, misalkan di ruangan itu ada hand sanitizer atau mungkin ada banget apa itu ngecek suhu tubuh dan sebagainya itu ya. Terus persiapan alat peraga. Apa sih yang kita siapkan ketika kita mau melatih dengan materi ini gitu misalkan atau materi buga misalkan. Ya, kompor apa gitu ya misalkan. Persiapan peralatan dan bahan. Oh ya. Nah, alat peraga itu yang nantinya dipakai untuk demonstrasi ya. Misalkan sebelum dipraktekkan pelatih itu misalkan mendemonstrasikan gitu ya. Bisa menggunakan alat peraga. Nah, kemudian pada saat penyajian ya, penyajian nanti lebih detailnya akan disampaikan pada saat pre-assessment. Yang pertama adalah ini sudah ada semua nih
Ya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan kondisi. Apakah perlu ada ice breaking misalkan? Kalau enggak ya dibuang ya. Perkenalan diri. Nah, ini pun juga harus dilihat. Ini kenapa kok ada perkenalan diri? Ternyata karena penyajian pertama, materi pertama gitu. Atau mungkin instruktur itu baru baru pertama kali ngajar di kelas itu gitu. Tentunya ada perkenalan diri. Tapi kalau sudah pertemuan ke 45 atau 15 kan tentunya perkenalan diri nggak perlu karena udah kenal gitu ya. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi. Terus menyampaikan K3 misalkan. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu apa saja termasuk juga keamanan ya. Misalkan kalau kalau boga karena di situ ada kompor ya dikasih rambu-rambu ya. Misalkan bagaimana cara menyalakan, bagaimana mengatur gasnya, terus bagaimana apa pada saat bekerja, apa yang mesti diperhatikan, jangan sampai celemeknya masuk ke api misalkan. Nah, itu perlu disampaikan di awal. Terus kemudian menyampaikan topik. Jadi di ibarat sinetron itu ada judulnya. Judul kita pelatihan sekarang ini adalah ini, itu sampaikan. Itu tugas instruktur untuk menyampaikan. Ya, jangan sampai nanti dalam kita melatih kok ternyata kita, siswa tidak tahu ini temanya apa sih gitu nggak ngerti. Terus juga menyampaikan tujuan, ya tujuannya apa. Jadi ini kan sudah dicantumkan di proklat ya tujuannya apa. Nah, kalau memang diperlukan apersepsi, ya kasih apersepsi. Jadi untuk menggali sejauh mana apa itu pemahaman peserta latih dari materi yang mau kita sampaikan. Ya, bisa aja dengan pretest misalkan. Terus kemudian elaborasi. Elaborasi ini sudah menyampaikan ya inti daripada materi. Materi yang akan kita sampaikan sudah mengarah ke unit kompetensi apa yang kita berikan itu dimasukkan ke sini. Nah, jangan lupa juga tugas instruktur menyimpulkan gitu. Jangan sampai nanti pemahaman peserta latih itu kabur atau tidak apa namanya tidak atau bias gitu. Jadi nggak jelas gitu. Jadi tetap harus ada kesimpulan di situ ya. Nah, kemudian setelah itu baru konsolidasi. Konsolidasi ini apa? Kalau di motivasi dan elaborasi atau Romawi 1 dan 2 ini apa yang dominan adalah instruktur, sedangkan untuk Romawi 3 dan 4 itu yang dominan adalah peserta latih atau siswa. Artinya apa? Artinya di konsolidasi ini kita melempar pertanyaan kepada siswa ya dan siswa yang menjawab, aktif menjawab, ya kan? Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana materi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh siswa. Nah, bisa juga dengan siswa diperintahkan untuk mendemonstrasikan, misalkan kalau itu terkait dengan materi demonstrasi sebuah apa itu keterampilan tertentu gitu. Misalkan kalau komputer, misalkan materinya ngeprint ya siswa diminta untuk mempraktekkan bagaimana langkah-langkah kita mencetak dokumen. Kalau itu boga, misalkan bagaimana kita menyiapkan bahan, apa yang mesti kita perhatikan. Takarannya, mungkin bahannya apa saja, jangan sampai nanti ada bahan yang ketinggalan. Misalkan. Nah, itu siswa yang mendemonstrasikan, instruktur hanya melihat, ya melihat dan istilahnya mengobservasi lah sejauh mana apa itu materi yang disampaikan itu bisa diserap dengan baik. Kemudian untuk evaluasi, evaluasi ini nanti bisa berupa pertanyaan. Yang penting itu menunjukkan bahwa itu ada evaluasi dan nanti jangan lupa juga ada ini apa kunci jawaban. Ya, kunci jawaban juga ditaruh di ini ya, lesson plan ini ya. Nah, ini ada kunci jawaban. Nah, untuk evaluasi bisa saja menggunakan pilihan ganda, bisa saja menggunakan objektif atau subjektif seperti ini. Nah, yang untuk evaluasi ini sudah boleh dibilang itu menjadi wilayahnya siswa atau peserta latih. Ya, jadi yang apa guru hanya membimbing, instruktur hanya membimbing. Nah, yang terakhir pemberesan kelas ini harapannya instruktur jangan lupa nanti pada saat karena ini nanti akan disampaikan pada saat micro teaching ya, Ibu-ibu.
Sehingga ketika kita melakukan micro teaching itu urut-urutan ini jangan sampai kelewat, gitu kan? Jangan sampai kelewat, ya. Ada motivasinya, ada elaborasinya, kemudian melibatkan siswa dalam pelatihan, pembelajaran, dan juga ini apa evaluasi. Dan yang terakhir, nah ini apa pemberesan kelas. Bisa aja instruktur memerintahkan untuk merapikan atau mungkin membereskan semua peralatan yang ada, ditempatkan di tempat yang apa itu semestinya, ya. Dan kemudian setelah itu baru ditutup. Jadi ini untuk session plan Bapak Ibu. Dasar dari pembuatan session plan itu bisa diambil dari KUK dan unit kompetensi, ya. Unit kompetensinya apa, KUK-nya apa, KUK itu kriteria unjuk kerjanya seperti apa gitu. Bisa dimasukkan ke sini. Baik, dari situ mungkin Bu ada yang mau didiskusikan, silahkan. Micro teaching-nya nanti ujiannya offline ya, Pak Ben? Online, Bu. Online Sepertinya juga. online, iya. Oh, Online. Nanti teknisnya bagaimana nanti besok, besok ya, besok nanti bisa ditanyakan. berarti full online ya ini nanti Full ya? online, iya. Oke, siap. Oh iya, jangan lupa nanti dari ini ada satu lagi yaitu presentasi. Presentasi bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan media yang lain, ya kan? Silakan saja, ya. Ya. Nah, saya ulang lagi untuk yang ini ya Bu ya. Jadi nanti ini proklat ini utuh dan diedit sesuai dengan LPK Bapak Ibu, ya kan? Terus nanti kurikulum dikopi sendiri, jadikan satu file kurikulum, ya. Silabus kopi lagi sendiri, jadikan satu file lagi. Tapi ini jangan dibuang dari proklat. Ya, jadi proklat itu kan jantungnya, jadi tetap ada di situ. Ya, kopi, bikin lagi file sendiri, gitu kan. Terus kemudian ini masih silabus. Wih, banyak banget silabusnya. Nah, kemudian apalagi nih? Peralat dan bahan. Nah, kopi, bikin file sendiri, alat dan bahan, gitu ya. Terus kemudian, ya udah cukup. Alat bahan, terus kemudian ada presentasi. Mm-mm. Gitu ya. Berarti berarti itu yang kita kumpulkan, kita bikin itu satu tema ya. Iya, Misalkan satu tema RPP, aja. Tetapi silabus, untuk, gitu. tetapi untuk Kan? skemanya ditulis semua, Bu. Oh, ditulis semua. Ini kan ditulis semua nih Terus, skemanya, diambil semua dari skema yang banyak ini, ya kan, dari kok skema, sorry, dari unit kompetensi yang banyak ini, ya kan, ini ada K3, ya kan, ya. terus kemudian ada lagi apa nih, setelah K3, nah ini ada lagi ini apa nih, mengikuti praktek pengolahan yang baik GMP, gitu. Nah ini kan unit-unit kompetensi. Nah di dalam unit kompetensi itu ada elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerja. Nah ini. Nah, nanti kriteria unjuk kerja itu goal yang memang harus kita raih. Artinya yang diraih siswa gitu. Ya, siswa mampu, siswa bisa, siswa apa itu paham gitu ya. Nah, ini diambil salah satu aja, Bu. Tapi ini tetap utuh semua dilampirkan nanti dikumpulkan gitu. Dan semua baik Google Google Form ya. Semua baik Google Form. Ya, terus apa? Saat perticeng nanti itu satu tema, ya kan? Iya. Terus dibatasi berapa jam? Nah, seolah-olah kan satu pertemuan ngajar anak ya. Nah, 2 jam mata apa? Jam pelajaran misalkan. 2 kali 45 menit atau kita dikasih waktu berapa menit nanti? Satu micro teaching itu 15 menit. Cuman yang 15 menit itu 10 menit untuk micro teachingnya, yang 5 menit untuk wawancara. Cuman itu nanti Oh, kondisional, Bu. Kondisional. iya. Siap. Nggih, nggih, nggih.
Ada lagi Bu Fitri? Bu Fitri jadi jam berapa Bu? Udah jam 9:30 ya? Bu Fitri mana suaranya? Tidur orangnya. Baik, kalau tanyanya kemana? Halo Bu Fitri. Nggak ada. Baik, kalau begitu, kalau memang nggak ada, jadi prinsipnya itu aja sih Bu. Nanti Bu siapkan apa namanya? Ini saya share aja ini Bu di apa? Di grup ya, di grup nanti saya share. Ya, Kemudian silahkan nanti di-download ya. Terus sesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan kondisi ya, kondisi atau apa? Materi ajar yang nanti mau disampaikan. Sesuaikan ya, aja ya. ya, memudahkan inilah panjenengan semua untuk ini, untuk apa, mengerjakan ya. Tinggal besok kan. Jam berapa besok, Pak? Itu jam berapanya coba konfirmasi sama Pak Amir ya Bu ya. Kalau saya tidak tahu jam berapanya, detailnya coba nanti konfirmasi sama Pak Amir ya. Tanyakan aja. Oh, iya. Baik Bu, ini juga sudah saya rekam, nanti bisa di apa? Di apa ya namanya? Diulang ya, diulang pada saat santai gitu ya. Saya kira saya cukupi itu, nanti saya kirim link Zoom-nya di grup ya. Terus kemudian contohnya juga akan kami kirim. Saya kira itu Bapak Ibu-ibu semua, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.